Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas satu topik, yaitu manusia versus teknologi berdasarkan perspektif Alkitab. Nah, tentu saja di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Pendeta Randy Chuang. Selamat malam. Selamat malam, Viana. Dan tidak hanya Pendeta Randy yang sudah ada di tengah-tengah kita, tetapi juga sudah ada Pak Albert dan juga Pak Asyir. Selamat malam. Malam. Kita akan masuk di dalam obrolan kita pada episode kali ini, namun sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama, sehingga kami semakin mengerti akan firman-Mu, dan setiap kami juga boleh semakin mengenal Engkau, semakin kagum juga akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang akan kami diskusikan bersama-sama di episode kali ini, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan itu pun akan menjadi bekal bagi kami untuk kami menjalani keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir dimanapun kami berada, dan Engkau yang akan menyertai, memberkati setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama membahas topik ini, manusia versus teknologi dari perspektif Alkitab. Silakan Pendeta Randy. Baik, selamat malam seluruh pemirsa dan juga tentu rekan-rekan yang ada di studio ini. Pada malam hari ini saya pikir ada sebuah topik yang sangat menarik, berbicara tentang manusia dan teknologi, tentu di dalam perspektif Alkitab kita melihatnya. Nah, kita perlu memahami pada waktu kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan bahwa Alkitab itu bukan berisi tentang sebuah ramalan-ramalan tentang teknologi atau apa akan terjadi di kemudian hari, misalnya ada chip, ada kemajuan teknologi apa dan lain sebagainya. Karena Alkitab kita tahu itu adalah berisi tentang kebenaran firman Tuhan yang tentu seperti Yohanes pasal 20 katakan bahwa semuanya itu ditulis sebenarnya dengan sebuah tujuan agar manusia percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada banyak sebenarnya kalau mau dicatat ya, tetapi tentu itu bukan sebuah tujuan Alkitab itu ditulis. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab itu berisi sebuah kebenaran firman Tuhan yang tentunya tidak bertentangan. Apalagi kalau kita melihat ada kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, sebenarnya kita harus bersyukur karena kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, kekayaan, kecerdasan kita untuk kemudian berpikir dan tentu untuk mengembangkan ini. Dan tentu ini ada sebuah amanat yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia tentu bisa mengembangkan tentunya, ya, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian ya, bahwa manusia harus memelihara bumi ini, tentu dibutuhkan ya sebuah kecanggihan semakin hari dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi sekali lagi saya ingin pada malam hari ini kita memahami bahwa Allah itu tidak anti dengan teknologi ya, itu penting sekali, bahwa jelas sekali bahwa Allah tidak menentang kemajuan teknologi, karena kita lihat dalam Kejadian manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah itu sebabnya kalau kita lihat Pak Albert ataupun Pak Asyir, waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu kan berarti bahwa Allah juga memberikan hikmatnya tentunya ya. Nah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tentu kalau kita lihat ya, dia memiliki roh, tetapi juga dia memiliki kecerdasan ya, dia memiliki akal budi, dan itu sebabnya Tuhan memberikan hikmat mereka untuk mengembangkannya. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, bahkan mereka juga, pertama kalau kita baca Kejadian, mereka sangat kreatif sekali kan.
dengan alat-alat musik, kreativitas, seni yang ada. Jadi kita melihat bahwa inilah yang sebenarnya Tuhan karuniakan kepada manusia gitu. Jadi Allah tidak menentang semuanya ini. Nah, ada orang mengatakan begini, apakah sebenarnya teknologi itu membantah bahwa ada beberapa hal terjadi kesalahan di dalam Alkitab? Betul, sebenarnya Alkitab atau Tuhan sebenarnya ignore atau sebenarnya tidak tahu, tidak bisa meramalkan apa yang terjadi di depan. Saya yakin bahwa sebenarnya ini sebuah pemahaman yang tidak tepat. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, gitu. Dia tahu apa yang terjadi tentunya, dan Allah berkarya melalui manusia, gitu. Itu berarti dengan perkembangan teknologi saya yakin bahwa Allah mengizinkan, karena kita percaya bahwa tidak ada satu helai rambut pun yang Allah biarkan terlepas tanpa seizin Allah. Itu jelas sekali kan. Nah, tetapi kalau kita melihat ada orang yang mempertentangkan itu, saya berpikir bahwa itu ada sebuah kesalahan yang muncul di dalam pemikiran manusia yang sangat terbatas. Saya kasih satu contoh, misalnya sebenarnya apa yang terjadi dengan perkembangan teknologi sebenarnya itu mengkonfirmasi apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Misalnya dulu orang memahami bumi ini datar, tetapi sebenarnya di Alkitab sudah mengatakan bahwa ini bulat kan. Sehingga kemudian akhirnya ya dengan penemuan-penemuan ada, sebenarnya itu mengkonfirmasi. Bahkan misalnya saya ambil satu ayat misalnya ya di dalam Ayub 26 ayat yang ke-7 saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di situ Ayub 26 ayat 7 dikatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Nah, saudara-saudara, orang mungkin dulu tidak memahami bagaimana misalnya Allah menggantungkan bumi itu pada kehampaan. Dan sebenarnya itu kan terjadi kan dengan perkembangan teknologi itu mengkonfirmasi. Maka sebenarnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebenarnya membawa manusia semakin mengagumi harusnya kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah disampaikan kepada manusia gitu. Jadi sebenarnya manusia harus punya hati menurut saya yang harus tunduk dan taat ya, dan bersyukur karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan manusia dalam kesendirian, tidak menjalani hidupnya di bumi ini tentu untuk mengatasi berbagai persoalan ya. Tuhan juga mengizinkan manusia dengan kreativitasnya, kepintaran hikmat dari Tuhan menciptakan beberapa teknologi. Saya berpikir itu yang menjadi penghantar saya di dalam awal diskusi kita. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Tetapi saya ingin ajak kita bersama-sama untuk memahami poin-poin yang saya sampaikan tadi agar kita tidak keluar dari koridor yang tadi saya jelaskan. Demikian, Viana. Baik, silakan Pak Albert mungkin atau Pak Asyir. Ya, terima kasih Pak Randy. Saya merasa bahwa apa yang boleh dijelaskan cukup sangat baik dan menarik gitu ya. Iya. Mungkin malam hari ini saya bertanya beberapa hal nih berkaitan tentang teknologi ya. Iya. Gitu. Artinya kalau begitu kita hidup di zaman yang modern, tentu manusia butuh akan teknologi itu. Nah, menurut Pak Randy, kira-kira seberapa jauh kita manusia itu membutuhkan teknologi gitu ya? Kalau kita bercermin atau kembali kepada kebenaran firman Tuhan gitu ya, sesungguhnya sepertinya kemajuan teknologi ini kok tidak pernah dicatatkan di dalam Alkitab gitu loh. Kalau beberapa hal mungkin di zaman Nuh dengan segala hal yang terjadi, Alkitab itu ataupun Allah itu seolah memberitahu. Tapi kecanggihan teknologi yang sedang berkembang hari ini, sepertinya Alkitab nggak pernah menuliskan. Nah, kira-kira menurut Pak Randy seperti apa itu? Ya, saya melihat misalnya ada beberapa hal yang kita perlu pahami ya. Yang pertama yaitu saya melihat pemeliharaan Tuhan. Artinya begini, bahwa kalau kita melihat pada zaman dulu bahkan sekian ribu tahun yang lalu dengan keterbatasan manusia yang ada
Kalau sekarang kan kita berpikir untuk gampang lah mengangkat sesuatu yang berat itu mungkin ada alat, ada teknologinya untuk membangun begitu. Tetapi bagaimana 3.000 tahun yang lalu sebenarnya, atau mungkin sekian ribu tahun yang lalu mungkin yang terjadi ya sebelum Masehi, misalnya pembangunan piramid dan lain sebagainya. Yang pada waktu saya pergi ke sana saya bertanya kira-kira satu batu beratnya berapa? 2,5 ton. Ya, bagaimana menyusunnya, menaiki dan sebagainya. Saya percaya itu ada pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia gitu. Tentu karya Tuhan, Tuhan yang mampu, Tuhan yang berkuasa untuk mengerjakan semuanya itu. Tapi Tuhan juga memakai tangan manusia. Tapi dengan kemudian berkembang semakin tempat ini, tentu ada beberapa hal yang juga manusia ini terbatas. Ya, seperti yang dulu manusia terbatas, Tuhan bekerja, saya tidak tahu bagaimana Tuhan menolong manusia untuk kemudian membangun semuanya itu, tetapi saya percaya ini adalah campur tangan Tuhan luar biasa. Dan semakin ke sini, Tuhan memberikan kemudahan kepada manusia tentunya dengan teknologi yang ada, saya berpikir. Jadi, kalau kita melihat justru teknologi itu menolong manusia untuk kemudian di dalam membangun sebuah peradaban, di dalam kehidupannya tentu menjadi lebih baik. Cuman persoalannya adalah hati manusia gitu. Ketika manusia memakai teknologi itu dengan cara yang salah, itu persoalannya menurut saya bukan masalah teknologi itu diberikan gitu ya. Misalnya kalau kita bicara pun di dalam gereja, dulu orang ibadah sendiri kan ya kita lihat tidak pakai mungkin mikrofon dan sebagainya, tidak ada AC, tidak ada seperti sekarang kalau kita lihat ada screen ya, harus semuanya kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika manusia memakai itu untuk diri sendiri, bahkan menentang Tuhan, saya pikir itulah masalah hati gitu ya, persoalan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri begitu. Jadi kalau kemudian ada muncul sebuah pertanyaan gitu ya, semakin orang cerdas ternyata tidak semakin membuat orang percaya kepada Tuhan, tapi lebih kecenderungannya meninggalkan Tuhan gitu. Nah, menurut Pak Randy, setuju nggak dengan pernyataan yang saya pikir ada banyak orang yang cerdas, orang itu semakin cinta Tuhan ada ya. Semakin mereka belajar, semakin mereka mengagumi Tuhan. Tapi ada sekelompok orang yang memang seperti begitu, semakin dia belajar merasa dia semakin tahu, semakin dia merasa seperti Allah dan bahkan tidak butuh Allah begitu. Jadi kembali saya pikir bahwa iman itu menjadi sebuah dasar ya, di dalam mereka bertindak dan memahami setiap apa yang terjadi gitu. Perspektif iman Kristen yang harus dipakai dengan benar ketika melihat segala situasi ya, bahkan mungkin kejadian yang ada di dalam dunia ini gitu. Termasuk teknologi yang Tuhan berikan, kita harus melihat dengan perspektif yang benar seperti begitu. Jadi kalau kisah di dalam Menara Babel itu kan dengan kecerdasan manusia, mereka membuat Menara Babel dan ingin menyamai seperti Tuhan. Nah, fenomena yang sedemikian ini masih terjadi nggak ini? Ya, kalau saya lihat kalau kisah Menara Babel, kita jangan lupa ketika kita baca Alkitab ini ada sebuah kalimat yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu mari kita mencari nama begitu. Nah, itu udah persoalannya pada diri manusia kan ya. Itu kalimat yang perlu kita lihat. Tuhan menekankan mari kita mencari nama, artinya popularitas, manusia ingin mencari nama, manusia ingin menjadi seperti Allah gitu. Saya percaya bahwa Tuhan menghancurkan Menara Babel itu bukan karena Tuhan tidak suka manusia itu pintar dan manusia itu canggih misalnya seperti begitu. Tetapi ada persoalan yang penting di dalam diri manusia, hati manusia ingin menjadi seperti Allah kan, ingin mencari nama, dan itu kan sudah dimulai dari manusia pertama yang ingin menjadi seperti Allah seperti itu, dan itu dikilik terus dalam hidup manusia. Dan sampai sekarang pun saya pikir problem itu masih tetap ada pada diri manusia gitu. Dan ini harus diselesaikan, dan tidak mungkin kalau manusia itu bisa menyelesaikan itu tanpa dia sungguh-sungguh tunduk mengenal Tuhan dengan benar gitu ya, dan tahu siapa dirinya dengan benar menurut saya gitu. Pak Randy, tadi saya mau menyambung mengenai kecerdasan, kecerdasan manusia dan teknologi. Dan akhir-akhir ini nih manusia membuat suatu aplikasi atau program yang bisa membuat kecerdasan buatan gitu, atau kita kenal artificial intelligence, AI. Nah,
dengan artificial intelligence ini, AI ini dia bisa berpikir, bisa bertindak seperti manusia, bahkan bisa berpikir dan bertindaknya secara rasional gitu. Nah, apakah dengan kemajuan teknologi seperti ini artinya kedepannya manusia itu tidak perlu Tuhan lagi? Saya berpikir begini, ada yang mempertanyakan, jangan-jangan sebenarnya ini menggantikan istilahnya manusia yang seutuhnya seperti begitu. Nah, menurut saya sih sebenarnya kemajuan teknologi itu tidak bisa menggantikan Tuhan tentunya ya. Ini penting sekali, dan juga tidak bisa dalam arti wah ini kalau kita lihat AI ini membuat manusia kemudian seperti kita seperti itu ya, karena Tuhan ciptakan manusia itu kan berbeda ya. Kalau ini mungkin bisa punya kecerdasan, bahkan mungkin cara berpikir dan bertindak mungkin lebih daripada manusia seperti kita mungkin terjadi. Tapi kan manusia itu yang disebut dengan misalnya seperti robot dan sebagainya, itu kan tidak memiliki roh ya dan hati. Menurut saya itu yang tidak bisa. Jadi teknologi menurut saya tidak bisa menciptakan hati yang Allah berikan kepada manusia, dan juga tidak bisa membuat ada roh ya yang tentu ada dalam diri manusia, menggambarkan manusia itu seutuhnya, itu menurut saya. Jadi apa namanya, kalau kita melihat mungkin ada beberapa pekerjaan yang kalau saya mungkin tidak menggunakan istilah mungkin menggantikan manusia, tetapi mungkin mempermudah seperti begitu ya. Tetapi ada beberapa, kalau menurut Jack Ma itu sendiri kan, ke depan mungkin ada beberapa pekerjaan yang tidak akan hilang juga gitu, tidak mungkin diganti. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan kreativitas seperti begitu, itu tidak mungkin akan hilang, karena memang ini gambaran Allah ciptakan manusia dan tidak bisa manusia menciptakan itu karena berbeda gitu ya. Karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan manusia yang tentu luar biasa, yang tidak mungkin bisa manusia ditiru oleh manusia sehebat apapun. Itu pemahaman dalam iman saya gitu. Kalau menggantikan Allah kan nggak mungkin ya, Pak Randy. Nah, tapi kalau misalnya dengan kecanggihan teknologi dan pada akhirnya bisa sedikit menggantikan peran manusia gitu. Dan itu kan ada misalnya kayak di Jepang gitu, mereka butuh teman, bahkan butuh teman hidup gitu. Mereka menciptakan sendiri. Nah, nggak menggantikan Allah kok gitu. Kalaupun dibilang apakah itu tidak memuliakan Tuhan, orang bisa juga membangun alasan enggak juga gitu. Kan cuman jadi teman gitu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran orang yang demikian? Saya berpikir ketika Tuhan menciptakan manusia dan dunia ini dengan tatanannya, semuanya dengan teratur ya. Tentu itu yang kita perlu pahami, dan tentu saya yakin dan percaya misalnya ada robotnya untuk diajak untuk berbicara, saya berpikir pasti tidak bisa seperti manusia dengan manusia. Bahkan ada orang coba berpikir, ya sudahlah, saya tidak harus menikah, saya punya teman untuk bicara seperti itu, nggak perlu kemudian saya punya istri yang manusia yang seperti sekarang ini gitu ya, dimana saya harus kasih dia berlian, dia nggak akan minta berlian kan, lalu kemudian bisa ajak saya berdebat dan bertengkar seperti begitu. Kalau robot dia mau bertengkar dengan saya, tinggal saya pencet nomornya kan diem seperti begitu. Jadi nggak membuat saya untuk menjadi semakin kesel dan lain sebagainya. Itu kan yang terjadi. Tapi menurut saya bahwa ketika kemajuan teknologi itu Tuhan izinkan, itu adalah memang menolong manusia tentunya untuk lebih memahami akan keberadaan dirinya, menyadarkan dirinya akan keterbatasannya, bahwa dia membutuhkan Tuhan itu ya, sehingga kemudian dengan kecanggihan dia punya pun tidak mampu ya untuk menggantikan Tuhan ya di dalam hidupnya. Nah, itu semakin harusnya mereka itu rendah hati dan tahu diri, menurut saya seperti itu. Jadi artinya Pak Randy seperti bayi tabung, dan ini kan sangat membantu orang-orang yang ingin
memiliki anak dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada beberapa orang ini mungkin mempertanyakan, kalau sedemikian itu kan berarti kita sama ya, teknologi itu hampir sama seperti Tuhan, karena kan istilahnya bayi itu kan atau manusia diciptakan Tuhan tapi memakai teknologi. Tapi kalau tadi kata Pak Randy kan kalau itu membantu manusia dan seterusnya itu ya tidak apa-apa. Tetapi bagaimana menurut Pak Randy dengan bayi tabung ini sendiri? Ya, kita perlu memahami begini ya, kalau misalnya kita lihat dengan konsep orang berpikirnya adalah kalau kita butuh Tuhan berarti kita nggak butuh yang lain, tanda petik gitu ya. Nah, saya berpikir bukan seperti itu yang Tuhan inginkan juga gitu. Dalam arti begini, bahwa ketika kita ya membutuhkan Tuhan tentunya dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengizinkan banyak hal untuk menolong kita, misalnya seperti dalam kehidupan kita ini ya, kalau kita bilang Tuhan, aku akan bergantung kepada Tuhan, jadi aku ingin makan dan sebagainya, itu Tuhan langsung dong kirim makanan kepada saya. Tapi kan Tuhan juga pakai misalnya ada koki, ada restoran, tukang masak, semuanya itu yang menyediakan itu buat kita ya. Ketika misalnya kita sakit dan sebagainya, tentu Allah sanggup untuk menyembuhkan. Tetapi kan Tuhan berikan kecanggihan kepada manusia di dalam menciptakan misalnya obat medis dan sebagainya. Nah, cara berpikir orang dulunya adalah berpikir, pokoknya saya percaya, saya doa Tuhan pasti sembuhkan. Kita yakin Tuhan menyembuhkan. Tapi kan Tuhan juga pakai dokter gitu. Iya kan? Saya percaya bahwa itu bisa terjadi tanpa dokter sembuh. Misalnya dalam konteks-konteks tertentu Tuhan izinkan mukjizat itu ada, tentu kita yakin itu semua. Tetapi kan ada dokter yang Tuhan izinkan itu sendiri kan. Lalu kemudian bicara tentang bayi tabung tadi yang dipertanyakan seperti begitu. Bagi saya bahwa itu ada sebuah teknologi yang Tuhan izinkan untuk menolong pasangan-pasangan tentunya ya, untuk boleh memiliki keturunan. Tentu saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi misalnya untuk keturunan kalau Tuhan tidak izinkan pasti tidak mungkin ya, mau teknologi bagaimanapun menurut saya itu dalam iman yang harus kita yakinin seperti begitu. Cuma memang ada etika tentunya yang harus dan prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa maksud saya kita langgar ya. Contohnya misalnya ketika bayi tabung ini kita berbicara bahwa ada yang sudah dijadikan dan lain sebagainya, tes, lalu kemudian kita mulai memilih ini dan itu. Menurut saya itu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Itu di dalam koridor menurut saya tatanan etika gitu ya, dan dalam firman Tuhan gitu. Apalagi misalnya embrio dan lain sebagainya, lalu kemudian disimpan gitu dan tidak tahu kapan dan lain sebagainya. Dan saya pikir ada beberapa prinsip yang memang kita minta Tuhan tolong ya, untuk misalnya anak kita melalui bayi tabung ini, tentu kita ambil sebuah keputusan dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu menurut saya gitu. Saya juga pernah dengar gini, teknologi ini mengenai cloning. Ya, jadi kayak kita mah diduplikasi gitu. Dan teknologi cloning ini ternyata telah berhasil untuk binatang. Iya, binatang, domba. Nah, bagaimana kalau nanti ke depannya teknik cloning ini untuk manusia berhasil? Apakah bertentangan gitu dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, kalau saya lihat ya, pertama prinsipnya adalah manusia itu tidak mungkin bisa hadir di dalam dunia ini tanpa pertolongan. Artinya tanpa Tuhan yang bekerja, ya, Tuhan yang menciptakan. Lalu kemudian cloning, misalnya kita membuat cloning yang persis sama. Saya yakin dalam iman saya ya, dalam pemahaman seperti begini, pasti mengalami berbagai kesulitan dan bahkan boleh dibilang suatu hal mustahil, karena ketika Tuhan ciptakan manusia, menurut saya Tuhan tidak ciptakan
semua sama, bahkan kembar itu pun sendiri, karena Tuhan menciptakan manusia itu sangat unik ya. Semua kita, waktu Tuhan menenun kita di dalam rahim ibu kita ya, itulah unik dan luar biasanya Tuhan menghargai setiap pribadi. Jadi kalau dibilang misalnya akan muncul persis sama dan sebagainya, saya kok ragu seperti begitu ya. Manusia untuk membuat seperti itu ada batasan menurut saya yang manusia tidak bisa kerjakan itu. Jadi tentu Tuhan tahu manusia itu luar biasa. Kembalilah misalnya kepada Menara Babel, kalau kita mau jujur ya. Ada sebuah kalimat juga yang mengkilik hati saya. Kalau kita baca sama-sama dengan teliti, di situ dikatakan bahwa Tuhan katakan, mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak akan berhasil. Ya, jadi kita melihat ini sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Artinya, quote and quote, sebenarnya tanpa Tuhan, artinya seakan-akan mereka bisa, karena ya mulai hari ini tidak ada yang mereka kerjakan tidak akan berhasil. Tetapi di sini kita melihat ketika Tuhan lihat manusia ya melakukan sesuatu yang tidak tepat lagi, Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan akan turun, maka Tuhan turun dan Tuhan menghancurkan. Saya melihat disitulah sebenarnya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Ketika teknologi dipakai sesuatu hal yang memang sudah di luar dari batasan yang Allah berikan itu, saya percaya Tuhan akan turun tangan dan bekerja di dalamnya. Itu sebabnya perlu setiap para ahli-ahli gitu ya, perlu sadar akan hal ini gitu. Berarti bisa dibilang gini nggak Pak Randy, bahwa sebenarnya itu cara Tuhan untuk melindungi dan mengasihi kita dengan membatasi kita yang secerdas itu pun, sekreatif itu pun tetap nggak akan bisa nih misalnya untuk mengkloning seorang Viana dengan ada Viana yang benar-benar persis gitu. Untuk Tuhan mempertahankan bahwa enggak, saya pencipta yang menciptakan setiap manusia itu unik. Iya, karena Tuhan mengenal setiap pribadi kita luar biasa. Dan inilah cinta Tuhan itu luar biasa kepada kita sebagai pribadi-pribadi ya. Yang apa namanya, yang Tuhan tahu tidak mungkin setiap pribadi sama, tetapi dengan keunikannya Tuhan bisa mencintainya dan bahkan Tuhan mengenal ya luar biasa gitu. Jadi mungkin kita bisa salah untuk mengenal, misalnya seorang tua itu bisa punya 10 anak, bisa tidak mengenal anaknya semuanya, tapi Tuhan bisa mengenal semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita melihat bahwa itu bentuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu kemudian memang manusia yang sangat terbatas di sini perlu menyadarinya gitu. Jadi kalau itu tidak berhormat kemuliaan Tuhan, Allah berdaulat penuh gitu. Ya bisa saja satu Allah biarkan seperti Menara Babel mereka bangun, tapi at the end Tuhan akan hancurkan karena Tuhan tahu ini tidak memuliakan Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa para apa namanya ahli ya, para teknokrat dan lain sebagainya atau para ilmuwan, mereka harus punya hati yang hormat, takut akan Tuhan dan perlu menyadari bahwa Tuhan mampu kemudian untuk bertindak dan menghancurkan itu semuanya. Sehingga kita perlu sadar, misalnya seperti di Ayub pun Tuhan berkata, kalau engkau maha tahu, mari bertindak sebagai laki-laki, di manakah engkau ketika aku menciptakan alam semesta ini. Ya artinya bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan gitu. Jadi harus kembali justru dengan kemajuan teknologi menyadarkan saya terbatas. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau itu menolong saya untuk lebih memahami dan mengenal Tuhan, untuk melakukan pekerjaan mempermudah. Saya harus bersyukur kepada Tuhan karena saya terbatas. Ya, harus kembali kepada Tuhan pada akhirnya. Iya. Sangat seru ya obrolan kita, karena bagi saya secara pribadi membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan menganugerahkan kita kapasitas, kreativitas, dan kecerdasan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada pun
semakin mempermudah kita, tetapi biarlah itu juga boleh membawa kita semakin memuliakan Tuhan. Ya. Sekali lagi terima kasih Pendeta Randy, terima kasih kasih. Pak Asyar, terima kasih Pak Albert untuk obrolan kita malam hari ini yang pastinya juga jadi berkat bagi setiap kita. Kita akan tutup untuk episode kali ini dan saya minta kesediaan Pak Asyar untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran yang boleh disingkapkan. Dan kami rindu Tuhan, kami terus menyadari kemungkinan akan semakin canggih dengan berbagai penemuan-penemuan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ajarkan kami ya Tuhan, kami terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan kecanggihan secara teknologi yang mungkin akan terjadi, biarlah itu juga kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati kami sekalian, para pemirsa di tempat kami masing-masing, dan kiranya melalui malam ini kami terus diteguhkan iman rohani kami kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Randy, Terima Pak kasih. Asyar, dan Pak Albert. Terima kasih juga buat setiap rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan Oke Talk Show di episode kali ini. Sampai ketemu di Oke Talk Show episode berikutnya. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.